Malaysia mulai gelisah. Di tengah arus perubahan global yang bergerak cepat, sebuah kenyataan baru perlahan muncul ke permukaan. Selama bertahun-tahun, banyak pihak memandang Indonesia hanya sebagai pasar besar, tempat menjual produk, bukan sebagai produsen yang mampu menciptakan dan bersaing. Namun hari ini, persepsi itu mulai berubah. Indonesia tidak lagi sekedar menjadi konsumen dalam rantai industri global, melainkan telah bertransformasi menjadi produsen yang diperhitungkan, bahkan penantang baru di sektor strategis dunia. Perubahan ini bukan sekedar soal pertumbuhan ekonomi atau peningkatan angka produksi. Lebih dari itu, ini adalah pergeseran posisi yang menyentuh aspek psikologis dan geopolitik kawasan. Negara-negara yang selama ini merasa berada selangkah lebih maju, kini mulai melihat Indonesia dengan cara yang berbeda. Termasuk diantaranya adalah Malaysia, yang dalam berbagai aspek sering dibandingkan dengan Indonesia. Ketika posisi mulai berubah, rasa tidak nyaman pun tak terhindarkan. Di panggung global, industri perkereta-apian selama ini didominasi oleh perusahaan-perusahaan raksasa dari negara maju. Mereka memiliki teknologi canggih, pengalaman panjang, dan jaringan internasional yang kuat. Nama-nama besar itu telah lama menguasai pasar dan menjadi pilihan utama bagi banyak negara. Di tengah dominasi tersebut, sulit membayangkan bahwa sebuah negara berkembang seperti Indonesia dapat menembus persaingan, apalagi menjadi pemain yang diperhitungkan. Namun dari sebuah kota yang tidak terlalu dikenal di kancah internasional, Madiun, Jawa Timur, sebuah cerita berbeda mulai ditulis. Di sanalah berdiri sebuah perusahaan yang menjadi simbol kebangkitan industri nasional, yaitu PT Industri Kereta Api. Perusahaan ini bukan hanya sekedar pabrik, melainkan representasi dari tekad sebuah bangsa untuk keluar dari ketergantungan dan berdiri di atas kaki sendiri. Jika menengok ke belakang, Indonesia pernah berada pada posisi yang sangat bergantung pada negara lain dalam hal teknologi perkereta-apian. Hampir semua kebutuhan, mulai dari gerbong, mesin, hingga sistem perawatan, harus didatangkan dari luar negeri. Bahkan untuk melakukan perbaikan, Indonesia seringkali harus menunggu bantuan teknis dari pihak asing. Dalam situasi seperti itu, Indonesia jelas berada di posisi sebagai pengguna, bukan pencipta. Di saat yang sama, negara-negara lain di kawasan, termasuk Malaysia, telah lebih dulu mengembangkan berbagai sektor industri mereka. Hal ini membuat kesenjangan semakin terlihat. Namun, sejarah tidak selalu berjalan lurus. Ada momen-momen tertentu di mana sebuah bangsa mengambil keputusan besar yang mengubah arah masa depan. Bagi Indonesia, salah satu momen penting itu terjadi pada tahun 1981. Pada tahun tersebut, didirikanlah PT Industri Kereta Api dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu mencapai kemandirian dalam industri kereta apian. Tentu saja perjalanan menuju tujuan itu tidak mudah. Berbagai keterbatasan menjadi tantangan nyata. Fasilitas produksi masih sederhana, teknologi yang dimiliki tertinggal, dan sumber daya manusia belum sepenuhnya terlatih untuk menghadapi kompleksitas industri modern. Tidak sedikit pihak yang meragukan kemampuan Indonesia untuk berkembang di sektor ini. Bahkan mungkin ada yang menganggap langkah tersebut terlalu ambisius. Namun justru dari keterbatasan itulah kekuatan mulai dibangun. Proses pembelajaran dilakukan secara bertahap, dimulai dari hal-hal dasar. Tenaga kerja dilatih, kemampuan teknis ditingkatkan, dan pengalaman dikumpulkan sedikit demi sedikit. Pasar dalam negeri menjadi laboratorium nyata bagi perkembangan industri ini. Dari sekedar merakit komponen yang didatangkan dari luar negeri, Indonesia mulai beralih ke tahap produksi. Seiring waktu, kemampuan tersebut terus berkembang hingga akhirnya mencapai tahap perancangan mandiri. Ini bukan proses yang instan, melainkan perjalanan panjang yang membutuhkan konsistensi, ketekunan, dan komitmen yang kuat. Hasil dari proses tersebut mulai terlihat secara nyata. Indonesia tidak lagi hanya membeli kereta, tetapi telah mampu memproduksinya sendiri. Berbagai jenis kereta, mulai dari kereta rel listrik, kereta ringan, hingga kereta jarak jauh, kini dapat dibuat oleh tenaga kerja dalam negeri. Ini bukan sekedar pencapaian teknis, melainkan juga simbol meningkatnya kepercayaan diri bangsa. Kepercayaan diri inilah yang kemudian membuka pintu menuju pasar internasional. Salah satu negara yang memberikan kepercayaan besar kepada Indonesia adalah Bangladesh. Dalam sebuah langkah yang cukup berani, negara tersebut memesan ratusan gerbong kereta dari Indonesia dalam 2 tahap. Nilai kontraknya mencapai ratusan juta dolar, sebuah angka yang menunjukkan kepercayaan yang tidak kecil.
Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia mampu memenuhi standar global. Produk yang dihasilkan tidak hanya kompetitif dari segi harga, tetapi juga dari segi kualitas. Ini adalah titik penting yang menandakan bahwa Indonesia telah naik kelas dalam industri perkeretaapian dunia. Setelah Bangladesh, langkah Indonesia semakin mantap dengan masuk ke pasar Filipina. Negara ini memiliki kondisi geografis dan iklim yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Tantangan seperti suhu tinggi, kelembaban, dan kondisi operasional yang kompleks menjadi faktor penting dalam pemilihan produk. Indonesia, dengan pengalaman domestiknya, mampu menawarkan solusi yang tepat. Keberhasilan di Filipina semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen yang memahami kebutuhan negara-negara berkembang, khususnya di wilayah tropis. Ini menjadi keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh semua pemain global. Indonesia tidak hanya menjual produk, tetapi juga menawarkan pengalaman dan pemahaman yang relevan. Namun, momen yang paling menarik perhatian adalah ketika Malaysia turut masuk dalam daftar pelanggan. Ini bukan sekedar transaksi bisnis biasa, ada dimensi simbolis yang sangat kuat di dalamnya. Negara yang selama ini sering dianggap lebih maju dalam berbagai sektor, kini justru membeli produk dari Indonesia. Peristiwa ini mencerminkan perubahan posisi yang signifikan. Indonesia, yang dulu berada di posisi sebagai pembeli, kini telah menjadi pemasok. Sementara itu, Malaysia yang sebelumnya sering berada di posisi lebih unggul, kini harus mengakui kemampuan Indonesia di sektor tertentu. Tidak mengherankan jika kondisi ini memunculkan rasa tidak nyaman. Perlu dipahami bahwa rasa panas yang muncul bukanlah semata-mata karena persaingan, melainkan karena perubahan realitas. Ketika peta kekuatan berubah, adaptasi menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Dan dalam proses adaptasi itu, muncul berbagai dinamika yang mencerminkan pergeseran kekuatan di kawasan. Perjalanan Indonesia tidak berhenti di Asia. Afrika menjadi salah satu wilayah berikutnya yang mulai dilirik. Zambia, misalnya, menjadi contoh bagaimana Indonesia tidak hanya hadir sebagai penjual produk, tetapi juga sebagai mitra pembangunan. Dalam proyek-proyek yang dijalankan, Indonesia tidak hanya mengirimkan kereta, tetapi juga memberikan pelatihan, membangun infrastruktur, dan mentransfer teknologi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Indonesia telah naik ke level yang lebih tinggi. Dari sekedar produsen, Indonesia berkembang menjadi mitra strategis yang mampu memberikan solusi menyeluruh. Ini adalah bentuk ekspor yang lebih kompleks, tidak hanya barang, tetapi juga pengetahuan dan keahlian. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, pendekatan seperti ini menjadi nilai tambah yang signifikan. Banyak negara berkembang mencari mitra yang tidak hanya kompeten, tetapi juga fleksibel dan tidak mendominasi. Indonesia menawarkan kerjasama yang lebih seimbang tanpa tekanan politik yang berlebihan atau skema yang memberatkan. Dampak dari keberhasilan ini tidak hanya dirasakan di luar negeri, tetapi juga di dalam negeri. Industri pendukung mulai tumbuh dan berkembang. Sektor-sektor seperti baja, karet, sistem kelistrikan, hingga perangkat lunak mendapatkan dorongan yang signifikan. Keterlibatan usaha kecil dan menengah juga semakin meningkat, menciptakan efek domino yang positif bagi perekonomian. Selain itu, dunia pendidikan juga ikut terlibat. Universitas dan lembaga riset mulai berkontribusi dalam pengembangan teknologi dan inovasi. Hal ini menciptakan ekosistem yang lebih kuat dan berkelanjutan. Lapangan kerja pun semakin terbuka, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kepercayaan dunia terhadap Indonesia terus meningkat. Produk-produk yang dihasilkan tidak lagi dipandang sebelah mata. Kereta buatan Indonesia kini beroperasi di berbagai negara dengan kondisi yang beragam. Ini menjadi bukti nyata bahwa kualitas yang ditawarkan telah diakui secara internasional. Kedepan, peluang yang tersedia masih sangat besar. Banyak kawasan di dunia yang sedang gencar membangun infrastruktur transportasi. Timur Tengah, Asia Selatan, hingga Amerika Latin menjadi pasar potensial yang menjanjikan. Dengan posisi yang semakin kuat, Indonesia memiliki kesempatan untuk memperluas pengaruhnya di sektor ini. Namun, tentu saja tantangan tetap ada. Kapasitas produksi harus terus ditingkatkan untuk memenuhi permintaan yang semakin besar. Kebijakan pemerintah perlu mendukung secara konsisten,
dan ekosistem industri harus diperkuat agar mampu bersaing secara berkelanjutan. Tanpa langkah-langkah tersebut, peluang yang ada bisa saja tidak dimanfaatkan secara optimal.